Siang yang telah menjadi gelap itu semakin menampakkan kemuraman. Gemuruh petir semakin mendebarkan penghuni hutan alas larang. Auman harimau penghuni hutan itu seakan menyayat pilu hati. Namun mereka tidak berani mendekati tempat di mana terlihat kilatan petir yang menghujam sosok tubuh yang berdiri tegak dengan wajah yang nampak tenang. Jambu Nada putra dari mendiang Sakawuni itu berdiri dengan tangan bersedekap. Hidup dan matinya telah diserahkan pada Hyang Batara Agung. Perlahan tangannya direntangkan selebar-lebarnya. Dalam kegelapan nampak sinar keputihan yang menyelimuti tubuhnya. Lamat-lamat totol hitam yang melekat di tubuhnya tergantikan dengan totol-totol yang berwujud sinar yang begitu jernih. Perlahan-lahan sinar itu menyeruak dan mengikis kabut gelap kehitaman. Mulanya hanya di sekitaran tempat Jambu Nada berdiri. Namun sinar itu seperti menyeruak membebaskan udara yang telah dibelit kabut gelap itu. Keanehan kembali terjadi. Pepohonan yang meranggas terkena sambaran petir tiba-tiba saja kembali segar menghijau. Menjadi pohon yang seperti tidak tersentuh apa-apa kembali seperti sedia kala. Rerumputan yang mengering setelah terbias cahaya yang amat jernih menjadi kembali tumbuh menghijau. Sebuah pemandangan yang nampak indah, yang cantik. Lihatlah rerumputan itu kembali tumbuh serulata manjari pada Ayu Wandira Sambi menunjuk rumput yang tadinya telah hangus terbakar kini kembali menghijau. Udaranya juga terasa segar, tidak terasa panas dan menyesakan dada timpal. Puspita Sambi tersenyum. Lihatlah tubuh Kakang Jambu Nada, cahaya yang bersinar sungguh jernih seperti berlian. Lanjut gadis cantik itu dengan wajah yang keheranan. Mereka yang berada di sekitaran tempat itu memang melihat perubahan yang terjadi dengan keheranan dan kekaguman. Kamandanu yang pernah melihat hal itu tidak menampakkan keheranannya, hanya senyuman yang tersungging dari bibir tuanya. Sungguh peristiwa yang langka dan amat mengherankan. Biasanya sebuah kekuatan identik dengan penghancuran, sesuatu yang berbekas dari sebuah kekuatan akan menyisakan kehancuran. Sebuah pedang akan mampu menebas sebatang pohon atau pedang yang lainnya, namun pedang itu tidak akan bisa kembali menyambung pohon yang telah ditebasnya. Layang Samba pun telah menyadari hal itu, matanya mendelik dengan sangat tajam. Mandana dan Mandini rupanya telah menitiskan kekuatan Batara Wisnu padanya, gumam Layang Samba. Apa yang aku khawatirkan memang benar adanya. Keparat kembali pemuda itu membatin. Hei Jambu Nada, aku tahu kekuatan yang berada pada tubuhmu, teriak Layang Samba dengan suara yang terdengar menggema. Dulu Yang Mulia Amuraja pernah dilumpuhkan oleh kekuatan itu, tapi sekarang ceritanya akan berbeda. Kekuatan ini berada di alam kita, alam para manusia. Tuan Layang Samba, pada dasarnya kita sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna dari makhluk lain yang diciptakan Hyang Maha Agung, jawab Jambu Nada dengan senyuman yang mengembang dari wajahnya. Karena itulah, kita sebagai manusia harus bersyukur bahwa kita terpilih menjadi pemimpin di dunia yang fana ini. Kita dibekali akal dan perasaan untuk dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus percaya bahwa kekuatan Hyang Maha Agung adalah kekuatan yang hakiki, lanjut Jambu Nada. Sudahlah Jambu Nada, aku tidak membutuhkan ocehanmu yang terasa membosankan ini. Mari kita buktikan kekuatan siapa yang paling hebat. Kita hanya sebagai titisan kekuatan, namun kita sendirilah yang mengendalikan kekuatan itu. Jadi aku yakin bahwa kekuatanku akan mampu mengalahkanmu, kata Layang Samba kembali, suaranya terdengar lantang. Di sekitaran tempat Layang Samba berdiri kembali kabut kehitaman yang terlihat semakin pekat. Namun kabut itu tidak mampu lagi menggelapkan di sekitaran hutan alas larang. Sesaat terasa hutan itu menjadi lengang, namun tidak berlangsung lama. Selanjutnya Layang Samba telah berteriak nyaring. Dari tubuhnya keluar ribuan sinar merah yang menyala melesat dengan cepat ke arah Jambu Nada yang berdiri tegap dengan sinar putih jernih menjadi bentengnya. Butiran cahaya merah itu seperti tidak mampu menembus cahaya keputihan yang menyelimuti tubuh Jambu Nada. Kurang ajar, gumam Layang Samba. Kini matanya yang telah menyala merah segera dihentakkannya pada tubuh Jambu Nada. Kembali sinar itu seperti lebur dan terhisap oleh sinar keputihan yang jernih menjadi totol pada kulit Jambu Nada.
Layang Samba seperti merasa dipermainkan, kini tubuhnya melengking melesat ke arah Jambu Nada yang berdiri tegak. Jambu Nada segera berkelit ringan, kemudian tangannya mengibas pada wajah Layang Samba. Mendapat serangan balik, Layang Samba menurunkan badannya mencoba melayangkan tangannya pada kepala Jambu Nada. Kembali tangannya hanya menerpa ruang kosong. Bahkan hampir saja kaki Jambu Nada yang terjulur ke depan mengentak lambungnya. Tapi pemuda itu tidak mau tubuhnya mendapat benturan itu, sehingga dengan cepat tubuhnya bersalto ke udara berkali-kali hingga tubuhnya mendarat di belakang tubuh Jambu Nada. Begitulah pertarungan adu tanding itu kini benar-benar pada tataran tertinggi ilmu kanuragan mereka. Dua pasukan kecil hanya seperti penonton yang menyaksikan pertunjukan yang tidak akan mungkin mereka lakukan. Ilmu kanuragan yang ngegerigis dari Layang Samba dilayani dengan ilmu kanuragan Jambu Nada yang bersifat menjinakkan. Sudah beberapa lama pertarungan itu belum ada yang menunjukkan antara salah satunya dapat menundukkan lawan masing-masing. Hanya saja kini Layang Samba tidak dapat merusak alam di sekitarnya. Setiap benturan yang ngegerigis menghantam alam di sekitarnya, maka dengan cepat bias cahaya jernih dari Jambu Nada menyelamatkan alam sekitarnya. Kamandanu termangu menatap dua bayangan yang berkelebat di udara, dan sesekali menjejakkan kaki mereka di tanah. Malam telah benar-benar datang. Sorot mata lelaki setengah baya itu begitu sejuk pandangannya, yang siapapun melihat akan merasa damai dan ingin sekali bersahabat dengannya. Mungkin mereka yang telah tertutup pintu hatinya saja yang akan menyangkal. Dari kejauhan Kamandanu menatap perapian yang terlihat begitu kecil. Ternyata pasukan kecil di seberang sana pun telah membuat perapian seperti yang mereka lakukan. Memang di antara kedua pasukan kecil itu sudah tidak menutup diri akan keberadaan masing-masing, mereka telah sama-sama mengetahui akan keberadaan lawan masing-masing. Kamandanu menoleh wanita yang masih muda duduk dengan termangu pula. Wanita yang masih muda itu seperti tidak memperdulikan tiga orang yang sejenis dengannya yang membicarakan adu tanding yang terjadi di depan mereka. Matanya menatap ujung perapian yang seakan-akan menari-nari menerima belayan angin. Lelaki yang telah jauh meninggalkan masa mudanya itu berdiri. Perlahan kakinya menerobos semak yang tidak terlalu lebat. Kemudian suami mendiang Sakawuni itu duduk membelakangi sebuah pohon yang besar. Matanya terpejam, kemudian tangannya ditempelkan di dada. Setelah itu Kamandanu memusatkan pikirannya pada satu titik. Dari kejauhan di sebuah bukit kecil, lelaki tua dengan rambut putih menggerai di pundaknya. Jubah hitamnya yang bersulamkan emas menandakan bahwa lelaki itu adalah pejabat. Memang begitulah adanya. Arya Dwi Pangga adalah petinggi kadipaten. Dadanya berdesir ketika lama dia mendengar suara yang hanya dirinya sendiri mendengar. Kakang Dwi Pangga, marilah kita berbicara sebentar, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Aku tidak berada di pasukanku. Ikutilah suara ini maka kakang akan dapat menemuiku, kata suara itu pelan. Arya Dwi Pangga beringsut dari duduknya. Kemudian tubuhnya menunduk hormat pada Jasa Wiret. Maaf Raden. Aku mohon izin untuk pergi sebentar. Jasa Wiret mengerutkan dahinya. Namun tidak ada suara yang keluar dari bibir lelaki itu. Aku menemui seseorang yang telah mengirimkan ajian pameling padaku. Aku kenal suara itu, lanjut Dwi Pangga melihat Jasa Wiret yang hanya mengerutkan dahinya. Jasa Wiret menganggukkan kepalanya. Baiklah paman, hati-hatilah, siapa tahu kalau itu hanya jebakan, sahut putra Wong Agung itu. Arya Dwi Pangga mengangguk senyum. Berikutnya lelaki tua itu melangkah ke arah kegelapan. Lembut suara itu masih jelas didengarnya, kemudian tubuhnya berkelebat ringan mengikuti arah suara yang membimbinginya. Suara binatang penghuni malam telah lama terdengar, walaupun tidak seramai biasanya. Mungkin di antara mereka masih takut akan terjadi sesuatu pada diri mereka. Hanya mereka yang percaya bahwa alam di sekitar mereka telah terlindungi oleh sinar jernih seseorang yang masih melakukan adu tanding dengan pemuda yang masih muda pula. Sehingga binatang itu tidak takut berbicara dengan santainya. Sepotong bulan sabit semakin membesar dari malam sebelumnya. Jelas bulan itu semakin menuju puncaknya yang pasti datang tidak beberapa lama lagi. Mungkin butuh waktu sepekan lagi maka bulan itu akan bersinar bulat penuh.
Desiran angin malam lembut menggoyangkan dedaunan yang diterpa temaram sinar bulan itu. Pada sebatang pohon besar Kamandanu membuka matanya. Di depannya terlihat lelaki berambut putih memandangnya dengan pandangan dingin tanpa rasa. "Terima kasih Kakang, kau mau memenuhi undanganku," kata Kamandanu pelan. "Apa keperluanmu Kamandanu? Cepat katakan," sahut Arya Dwi Pangga cepat. "Aku tahu kita berada di persimpangan jalan. Mungkin dari dulu kita sudah ditakdirkan berada pada persimpangan kemudian akan saling berhadapan dengan pendirian yang berbeda," kata Kamandanu. Matanya menatap lembut Arya Dwi Pangga. "Tapi walau bagaimanapun juga darah kita adalah darah kandung. Terlahir dari ibu yang sama dan ayah yang sama pula. Bahkan kita dibesarkan di satu atap dengan kasih sayang dari ibu yang sama," lanjut Kamandanu. "Sudahlah Kamandanu, tidak perlu kau katakan hal yang seperti itu," kata Dwi Pangga. "Mungkin itu hanya cocok kau katakan pada seorang anak yang susah menidurkan matanya. Dan jelas itu tidak cocok kau katakan padaku," jawab Arya Dwi Pangga. Kamandanu menghela nafas. Dia sadar hati kakangnya itu telah membatu yang sulit dipecahkan oleh gelombang yang sekuat apapun. Namun jauh dari relung hatinya masih ingin kakangnya itu sedikit membuka hati melihat dan mencerna atas perbuatannya yang telah jauh meninggalkan aturan norma. Kamandanu tetap berharap, dengan menyentuh hal yang paling dasar pada kakangnya itu sedikit memberi ruang pada jiwanya yang telah dipadati nafsu duniawi. "Kakang, apa kau tahu Ayu mencarimu?" tanya Kamandanu kemudian. Arya Dwi Pangga mengerutkan keningnya. Matanya menatap tajam pada Kamandanu. "Kakang, dia sangat terkejut mengetahui bahwa kau adalah dalang dari segala kekacauan di beberapa daerah bumi Majapahit. Selama ini Ayu mencarimu namun dia tidak pernah mendapatkan jejakmu hingga akhirnya mendapatkan jejak bahwa kau yang melakukan penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan di bumi Majapahit," lanjut Kamandanu. "Di mana dia Kamandanu?" kata Dwi Pangga. "Jangan berbelit-belit, apakah dia ikut dalam peperangan ini?" "Dia berada bersamaku, benar dia ikut dalam peperangan ini," jawab Kamandanu. Wajah Arya Dwi Pangga memerah, matanya semakin tajam menatap Kamandanu. "Aku yakin ini pasti karena kau Kamandanu," kata Dwi Pangga. "Pasti kau yang menghasut Ayu Wandira untuk ikut dalam peperangan ini, dan kau juga yang mengatakan tentang keberadaanku." Sebelumnya Kamandanu mengerutkan dahinya. Tapi itu hanya sesaat wajahnya kembali biasanya sambil menganggukkan pelan kepalanya. "Aku sudah menduga Kakang akan mengatakan hal ini padaku. Tapi sebelumnya apa Kakang lupa bahwa Ayu Wandira adalah prajurit Majapahit? Sebagai seorang prajurit Majapahit tentu dia mempunyai tanggung jawab menjaga kedaulatan Majapahit," jawab Kamandanu. "Awalnya dia tidak percaya Kakang, bahwa kau yang melakukan semua ini. Karena itulah dia mencarimu bersama suaminya Tuan Pranyam. Namun Hyang Widi menghendaki lain sesuatu telah terjadi padanya. Beliau telah kembali padanya saat Tuan Pranyam bersama Ayu Wandira berada di Puncara Agni," lanjut Kamandanu. "Jadi suaminya telah mati?" tanya Dwi Pangga. Tiba-tiba wajahnya menampakkan ketegangan. "Benar Kakang. Saat itu mereka dikepung oleh murid-murid padepokan setelah Tuan Mertaka mengetahui bahwa Tuan Pranyam dan Ayu Wandira adalah prajurit Majapahit," jawab Kamandanu. Sesaat lamanya Dwi Pangga termangu. Dia tidak menduga bahwa Ayu Wandira akan mencari keberadaannya. Dia sama sekali tidak mengetahui hal itu apalagi dia berada dalam perwatan Ki Panumerta setelah diselamatkan Layang Samba saat terjadi benturan dengan Kamandanu. Belum habis Dwi Pangga mencoba mencerna kata-kata Kamandanu, tiba-tiba sebuah bayangan melesat begitu cepat dan hampir saja dadanya akan tertusuk pedang panjang dari bayangan itu. Namun Dwi Pangga adalah seorang pendekar yang telah mencapai tataran tertinggi dalam ilmu kanuragan sehingga dengan mudah tubuhnya bergerak ke samping menghindari tusukan pedang itu. Semua ini terjadi karena kau Dwi Pangga. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini," teriak sebuah suara yang kembali melengking melibaskan pedang panjangnya. Dengan sigap kembali Dwi Pangga meloncat mundur. Namun bayangan itu terus memburu tubuh Dwi Pangga sehingga terjadi pertarungan itu. Bayangan itu meloncat dengan gesit mencari sasarannya, tubuhnya melayang dan sesekali menjejakkan kakinya.
Cukup lama pertarungan itu terjadi sampai ketika Kamandanu meloncat ringan dan menarik lengan bayangan itu. "Ayu, kendalikan dirimu," kata Kamandanu sambil terus memegang lengan sosok bayangan yang telah berdiri di depannya. "Aku tidak akan bisa tidur pulas, Paman. Sebelum aku berhasil membunuh orang itu," sahut sosok itu yang tidak lain Ayuandira. Rupanya Ayuandira yang berada di pasukan mencoba mencari Kamandanu yang tiba-tiba menghilang dari pasukan kecil itu. Kemudian dengan diam-diam Ayuandira mencari keberadaan pamannya. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat pamannya bersama orang yang memang dicarinya. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan cepat Ayuandira menerjang dan langsung menusuk Dwi Pangga dengan pedang yang digenggamnya. "Bukan aku yang membunuh suamimu, Ayu," sela Dwi Pangga dengan sedikit nafas yang tersengal. "Tapi kaulah penyebabnya. Kalau aku tidak memaksa Kakang Pranayam mencarimu, maka sampai saat ini Kakang Pranayam masih bersamaku," sahut Ayuandira dengan mata tajam menatap Dwi Pangga. "Jangan kau turuti hatimu yang gelap itu, Ayu," sela Kamandanu. "Tuan Pranayam telah tenang di sana. Yang dilakukannya adalah demi keselamatanmu. Kita di dunia ini tidak akan tahu kapan kematian menjemput kita, bahkan di tempat tidur sekalipun. Jangan kau jadikan lantaran karena Tuan Pranayam ikut bersamamu penyebab Tuan Pranayam menemui batas hidupnya. Apapun itu semua adalah kehendak Hyang Widi," lanjut Kamandanu. "Dan lagian suamimu itu telah tua, Ayu. Dia lebih pantas menjadi ayahmu daripada harus menjadi suamimu," kata Dwi Pangga. "Kurang ajar," hardik Ayuandira. Tanpa memperdulikan Kamandanu lagi, dengan sekuat tenaganya dia melibaskan tangannya dari genggaman Kamandanu, kemudian tubuhnya kembali melengking menerjang Dwi Pangga yang berdiri tegak. Dwi Pangga sedikit tergagap mendapat serangan itu, namun karena pengalaman yang telah mengajarinya membuat dirinya dengan mudah menghindar dari terjangan Ayuandira. Setelah menerapkan ilmu peringan tubuhnya, Dwi Pangga hanya berkelit kecil menghindar serangan dan terjangan Ayuandira, dan sesekali menepis lengan atau kaki Ayuandira yang juga telah bergerak begitu lincah mencari sasaran. Kamandanu hanya terdiam dengan menahan napas melihat pertarungan anak dan ayah itu. Dia menyayangkan sikap Ayuandira, namun dia juga kecewa dengan sikap Dwi Pangga yang telah membuat hati Ayuandira kembali mendidih. Sebenarnya sesaat lamanya Ayuandira terdiam ketika mendengar ucapan Kamandanu mencoba membuka hatinya yang sempat gelap. Namun tiba-tiba saja darahnya kembali mendidih, bahkan melebihi sebelumnya ketika Dwi Pangga menyebut suaminya lebih pantas menjadi ayahnya. "Hei Dwi Pangga, aku menyesal memaksa ibu menikah denganmu. Kau tidak pantas menjadi suami ibuku. Harusnya saat itu aku harus membunuhmu. Kau hanya seonggok daging hidup yang tidak berguna. Kau terlahir hanya untuk menyusahkan orang-orang yang berada di sekelilingmu. Kau iblis!" Dwi Pangga, hardik Ayuandira keras. Setelah beberapa lama dia tidak berhasil menyentuh tubuh Dwi Pangga. "Aku ayahmu, Ayu, dan ibumu Meisin adalah istriku. Kau tidak bisa menyangkal semua itu," sahut Dwi Pangga. "Bangsat laknat, jangan kau ucapkan itu lagi. Aku akan membunuhmu." "Orang tua," jawab Ayuandira dengan mata yang tajam menatap Dwi Pangga. Kembali tubuh Ayuandira melesat tajam menyerang dengan darah mendidih. Dia sudah tidak peduli dengan kehadiran Kamandanu. Yang ada dalam hatinya adalah membunuh Dwi Pangga. Melepaskan rasa hatinya meluap penuh kebencian. Darahnya yang mendidih semakin terasa terbakar di panggang bara api. Demikianlah pertarungan itu kembali terjadi. Malam yang temaram ditemani sepotong bulan itu telah dipenuhi hawa kebencian di hati Ayuandira. Dengan segala kemampuan yang berada padanya, dia bergerak dengan lincah mencari sasaran. Namun Arya Dwi Pangga memang pendekar yang sulit mencari tandingannya. Sebagaimanapun Ayuandira menyerangnya bagaikan air bah, maka Dwi Pangga bertahan bagaikan batu karang yang kokoh tidak tergoyahkan. Kamandanu berdiri dengan hati yang pedih melihat pertarungan yang terjadi antara anak dan ayah itu. Kamandanu sadar bagaimanapun juga Ayuandira adalah anak kandung kakangnya itu. Darah Ayuandira adalah darah Dwi Pangga yang begitu kental mengaliri tubuhnya. Kembali Kamandanu merasakan hatinya teriris sembilu. Pertikaian yang terjadi telah mengingatkannya peristiwa puluhan tahun silam. Orang yang berada di sekelilingnya saling membunuh dengan alasan duniawi, alasan hawa nafsu,
ketamakan dan kebencian. Dahulu sekali dia melihat bagaimana peristiwa pemberontakan Ranggalawe yang dikarenakan merasa ketidakadilan, disusul dengan Lembu Sora, sosok yang dihormati bahkan telah dianggapnya sebagai pengganti orang tuanya, dan juga Gajah Biru yang merasa tidak terima dengan segala bentuk perbuatan Ramapati. Mereka semua itu adalah orang-orang yang berada dekatnya dengannya, bersama saling membahu membangun Majapahit, dan sekarang masalah keluarganya yang tidak habis-habisnya mengegrogoti hati dan perasaannya. Sudah lama dia memutuskan untuk mengasingkan dirinya, mencoba menghindari kepuasan dunia yang tidak pernah berakhir. Namun takdir tidak bisa dielakkan. Bagaimanapun juga dia menghindar, takdir akan membawanya pada kejadian-kejadian yang kembali membuatnya harus diam terpaku dengan hati yang teriris. Belum lagi pertempuran Layang Samba dan putranya Jambu Nada. Walaupun dengan alasan yang lain, namun semuanya itu berlatar belakang dengan peristiwa masa lalunya. Dendam yang dibawa Layang Samba telah sampai mengikatkan dirinya pada Raja Iblis, musuh para dewa, Sang Amuraja Durjana. Kamandanu tidak pernah menduga semua itu berlarut-larut sampai kini di usianya yang telah menanjak naik. Usia di mana dia menginginkan ketenangan dalam mengarungi hidup, menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa untuk bekal jika kelak telah kembali padanya. Tapi satu hal yang disadarinya bahwa widi dari Yang Maha Kuasa tidak bisa dihindarinya. Semuanya harus dihadapinya dan berharap semua itu terselesaikan. Malam makin menanjak naik. Tidak jauh dari Kamandanu berdiri seseorang menatapnya penuh kebencian. Dalam darahnya telah mendidih. Cukup lama dia menunggu datang masa itu. Dia ingin menunjukkan bahwa ayahnya tidak kalah hebat dari Kamandanu. Dialah Jasawiret, putra dari Wong Agung. Sementara itu pertarungan yang melebihi manusia biasa semakin terlihat menggerimis. Rupanya keduanya telah mengalami benturan-benturan keras. Jika orang kebanyakan mungkin akan mati seketika. Namun ilmu kanuragan yang mereka miliki bukan berasal dari bumi, menyebabkan hal yang berbeda. Tubuh Jambu Nada rupanya telah banyak terkena pukulan Layang Samba. Nampak memar kebiruan menghiasi tubuhnya. Jika cahaya yang jernih itu menghilang, maka semua orang akan dapat melihat jelas apa yang terjadi pada tubuhnya. Jambu Nada ingat akan cerita Dewa Mandana dan Dewi Mandini bahwa kedua dewa itu melakukan pertarungan hampir 1 tahun lamanya baru dapat melumpuhkan Sang Amuraja Durjana. Dan itu dua dewa yang mempunyai kekuatan yang sama baru dapat melumpuhkannya. Lalu bagaimana dengannya yang hanya seorang diri? Namun Jambu Nada percaya bahwa dengan menyerahkan diri pada Hyang Batara Agung semuanya akan dapat diselesaikan. Apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak dari Hyang Widi. Jika dia harus kembali padanya mungkin itu merupakan widi yang harus dilewatinya. Tapi Jambu Nada tidak mengalaminya sendiri. Layang Samba pun telah mengalami hal yang sama. Tubuhnya telah lebam kemerahan dengan dada yang terasa sesak setiap kali menerima pukulan yang dahsyat dari Jambu Nada. Bagaimanapun juga keduanya hanya titisan kekuatan dari makhluk yang bukan berasal dari bumi. Namun mereka tetap manusia. Sebagaimanapun juga kekuatan seseorang, tetap saja mereka adalah manusia yang wadahnya hanya daging dan darah yang bisa lapuk. Orang yang telah mencapai ilmu kanurgan melewati orang kebanyakan tetap bergantung pada wadahnya, yaitu tubuhnya. Tubuh manusia adalah wadah yang menampung apapun yang berada dalam dirinya. Ketika wadah itu telah mulai menyusut, maka tidak akan mampu menampung kekuatan yang sebagaimanapun juga. Kelak pada saatnya wadah itu akan mencapai pada satu titik kematian dan melapuk kembali ke asalnya, berupa debu tanah.